Tantangan banget, soalnya bukan tantangan sih, rasanya kayak kalau tantangan tuh rasanya di kepala aku tuh jadi kayak berat gitu. Enggak, dijalaninnya bareng-bareng. Kayak apa ya, kayak rasanya tuh malah pengen nyampe supaya bisa cerita ini, pengen nyampe bisa sayang sama semua case-nya, bisa nyampe sayang sama ceritanya, jadinya arahnya lebih ke situ sih. Lu kamu sendiri dapat apa ya, makna tersendiri nggak sih dari karakter kamu, apa yang akhirnya kamu Banyak lagi. Enggak, tapi intinya Moko tuh, kalau aku tuh selalu ingin nyampe di titik ini sekarang, aku pengen bisa milih keputusan yang Moko pilih, yaitu selalu pilihnya mau ngasih, mau mengasihi, mau menyayangi gitu. Itu sih. after shooting akhirnya yang terbawa ke dalam kehidupan pribadimu apa? Itu pengen benerin hidupku sama kehidupan pribadiku. Sempat pada saat gendong bayi jadi pengen punya anak. Tenang, sabar. Pengen punya anaknya maksudnya gimana? Supaya aku bisa ke titik aku punya anak, aku harus bikin diriku sendiri lebih sehat sama lebih baik. Jadi aku pengen itu dulu sekarang. Jadi sebenarnya ini jangan jadi ininya ya. Jangan jadi apa namanya? Headline-nya ya. Enggak, tapi aku pengen jadi better gitu, manusia yang lebih better supaya aku bisa ke titik itu. Kalau Amanda sendiri apa yang bisa didapat dari karakter karakternya sekarang? Kalau aku yang bisa didapetin banyak banget, malah justru aku tuh aslinya lebih mirip Moko secara situasinya gitu. Jadi rasanya waktu meranin Maureen tuh berasa Maureen tuh lagi ngajarin ya, banyak kasih aku perspektif, inspirasi dan juga perspektif baru gitu, pandangan baru. Dan kalau dari aku sendiri tuh yang aku pelajarin sebenarnya lebih apa ya, karena berangkatnya aku memang seperti Moko, jadi aku merasa film ini tuh bisa membuka pandangan baru bahwa ternyata kita tuh nggak harus memilih untuk main, kan kamu selalu bilang juga gitu. Kayak aku jadi mulai paham ternyata terbebani atau bahkan menjadi beban itu sama-sama nggak ada yang enak. Jadi aku lebih paham sekarang perspektif dari anak-anak, dari orang-orang yang kesan menghimpit, mereka juga punya bebannya masing-masing, dan jadi rasanya kayak kita tuh bisa sama-sama masih mau bareng, jadi berjuangnya sama-sama. Jadi aku lihat kayak, oh aku yang menanggung secara finansial, tapi bukan berarti aku tuh victim, yang Bang selalu bilang juga, aku bukan berarti aku tuh harus dikasihanin karena aku yang berjuang secara finansial, mereka juga berjuang kok dengan caranya masing-masing, jadi lebih terbuka gitu pandangannya. Amanda tadi sempat cerita tuh sama Sandy kalau katanya cinta banget nih sama karakter ini, sampai rasanya relate banget gitu kan, sampai ada nyertain mungkin pengalaman pribadi yang itu ngolin banget di Amanda gitu. Boleh nggak sih di-spill ceritanya apa, dan apakah mungkin kakak pernah punya pasangan yang sandwich relation juga atau gimana? Sebenarnya kalau dari sisi Maureen yang mirip itu situasinya ya, yang aku bilang tadi itu lebih pada, jadi gini, aku pokoknya pernah terjadi sesuatu dalam hubungan aku dengan pasangan aku yang sangat tak terduga. Jadi kayak adaptasinya Maureen itu mirip dengan adaptasinya aku, atau cara penerimaannya aku terhadap situasi itu gitu loh. Jadi kayak aku berdua sama pasangan aku pernah punya mimpi bareng, terus tiba-tiba terjadi sesuatu kepada keluarga dia yang akhirnya merubah rencana awal. Dan prosesnya cukup panjang. Bisa kayak apa membagi kesibukan antara syuting film dan juga JKT48 itu gimana ya? Kalau untuk aku sih, karena kita juga udah punya standar beberapa tahun ini, bagi aku juga bukan kesulitan karena aku sama seperti untuk menjalani. Tapi kalau kamu sendiri as a pasangan, apakah masih ada pasangan seperti itu mungkin? Maksudnya pasangan seperti Maureen? Yes, menerima seluruh mungkin pengorbanan laki-laki yang sandwich relationship. Ada, dan aku tahu satu itu siapa. Aku punya Maureen dalam hidup aku. Yes. Solo datang dia Dia udah. jadi hidup gue jadi jauh lebih baik. Udah terjawab. Nanya ponakan dong. Di mana ya? Aku kepo banget, kalau kamu kan sendiri kan sama. Gak usah, udah mau ngasih tahu doang tadi. Kalau kamu sendiri kan memang sudah terjun di film udah lama juga. Keren. Tapi kalau kamu sendiri ada di situasi sandwich generation ini, gitu kan, dan relate mungkin nggak di film yang ada sekarang? Lumayan. Contohnya apa mungkin yang kamu, itu banget kan? Jadi punya tanggung jawab lebih sekarang, semakin tambah usia, semakin berkurang usia maksudnya.
semakin banyak tanggungan sama keluarga. Jadi pas nonton film ini gue ngeliat kayak relate sekali gitu sama Moko gitu. Dan malah jadi semangat ketika udah selesai nonton ini dan bilang sama Moko jadi lebih semangat gitu, karena kadang kalau kita lagi capek kita malah benar yang kayak nih bilang kita kadang suka self pity gitu, tapi maksudnya kalau buat keluarga seharusnya nggak ada yang bikin capek gitu. Lagi capek ya nggak apa-apa, lagi capek ya tidur, tapi jangan sampai sekali-kali keluar kata-kata gue capek, gue nggak mau lagi, nggak bisa gitu. Jadi semangat gitu sih. Jadi kita kalau di film itu kamu menemukan Maureen yang sesungguhnya. Rasanya punya semangat baru atau Mantep itu, mantep banget ya, mantep banget. Nah, kalau tadi gimana ada? Ya, tadi Maureen? Iya. tadi pada Maureen nggak di hidupnya. Ada 7 Maureen kalau. Untuk Freya sama Nadif kan membangun chemistry sebagai kakak adik itu gimana, kan kayaknya kamu suka berantem di film gitu, itu gimana cara membangun apa supaya bisa dapat gitu loh, kayak berantem kakak adiknya gitu. Untuk kakak adiknya mungkin karena kita juga ada camp reading ya, jadi kayak ngerasain bener-bener kayak keluarga juga dari proses itu. Seharian bareng dari pagi sampai malam, terus besoknya bangun lagi, sarapan bareng, makan malam, reading, main game werewolf. Jadi kayak membangun chemistry dari itu sih, komunikasi yang banyak juga, kita jadi sering cerita, bahkan di pas syuting pun kalau misalnya lagi break pun kita sering curhat tentang kehidupan satu sama lain. Amanda, sekali lagi dong, adegan yang paling apa ya, kayak berat banget kamu mainkan di film ini gimana? Karena kalau saya pribadi, menurut saya golden scene kamu justru pada saat kamu tuh adegan sama Moko di Zoom itu yang waktu kamu lagi di kan. Buat saya tuh itu keren banget sih kamu gitu. Cuman buat kamu pribadi sendiri, adegan yang paling tersulit untuk dilakukan tuh yang mana? Sulit, semuanya sulit. Semuanya sulit karena mungkin aku merasa di sini tuh kebutuhan actingnya berbeda dari kebutuhan acting di film aku sebelumnya. Maksudnya adalah kayak di sini tuh lebih subtle, lebih tipis, lebih kecil gerakannya gitu yang dilakukan oleh Mas Yandi. Beda dengan film-film sebelumnya, aku tuh lumayan ekspresif gitu. Jadi kalau dari aku tantangannya tuh lebih kepada gimana caranya dengan perasaan yang besar, yang intens, tapi munculnya itu dengan sangat tipis, tapi kena juga di penonton. Dan itu tuh lumayan sulit. Karena ada satu adegan, akhirnya pas dibilangkan malah baru keluar, malah jadi nangis gitu. Karena pas adegannya tuh kayak memang ditahan tuh karena memang apa? Iya, nggak, maksudnya sebenarnya mau approach Mas Yandi itu pengen realis kan, maksudnya pada saat kita hidup di dunia ini nggak melulu emosi itu mau ditunjukkan. Itu yang terjadi sama karakter-karakter yang ada di sini. Nggak semua orang kalau kamu sedih ya, iya aku sedih, jadi ceritanya begini, nggak begitu, nggak melulu seperti itu. Kasih ya, boleh shout out jangan lupa nonton. Dari Ciko mungkin. Bareng-bareng apa? Untuk Fatih, Ciko lah Ciko. Ya. Teman-teman semuanya jangan lupa nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan tanggal 23 Januari 2025 di mana? Bioskop. Kenalan sama kita. Sekali lagi tolong Satu Kakak, yang lainnya di Tujuh Kakak. Oke. Terima kasih Bu. Halo teman-teman, jangan lupa nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Tanggal berapa? 23 Januari 2025 Hanya di bioskop. Nonton, kenalan sama kita. Dadah.